jam berapa? Untuk mobilnya sudah ada seperti ini. Secara keseluruhan harusnya kita apa ini dapat meningkatkan kinerja yang jadi sebenarnya di situ terus perilakunya ya perilaku yang apa saja. Kita bukan sebatas itu saja. Kemudian rencana observasi kinerja kita yang sudah relevan dengan kebutuhan kita. Yang misalkan saya sesuai kalau saya lihat secara keseluruhan kita bisa pas nanti sampai kerja kita bisa asesmen yang kita bisa melakukan itu kegiatan berdasarkan ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ya, supaya lebih semangat ya, kita akan membuat yel atau mengucapkan yel SMP kita ya. Tahu yelnya? Ya. Nanti kalau guru bilang UPT SMP kamu bersih berakhlakul karimah, inovatif, mandiri, yang semangat ya. Oke? Supaya lebih semangat kita nyanyikan atau kita ucapkan yang SMP kita. SMP 30 bersih. Inovatif, mandiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Rodi, silakan dipimpin doa. Sebelum kita mulai, silakan cek kesiapan kalian terlebih dahulu ya. Hari ini ada satu yang nggak masuk ya. Selalu saya nggak masuk. Kenapa anak saya masuk? Ya ini kebetulan ada izin sakit ini. Kita doakan supaya minggu depan sehat kembali ya, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai cek kesiapan dulu, silakan dikeluarkan semua bukunya ya. Buku paketnya dikeluarkan, kemudian yang merasa di bawahnya masih ada sampah di bawahnya, kemudian atributnya, pakai sepatu yang belum dipakai segera dipakai. Beri waktu 1 menit.
Oke, kita semua hari ini lengkap ya. Aplaus untuk kita semuanya. Oke ya. Untuk pelajaran yang sebelumnya ya, kita sudah mempelajari tentang literasi digital. Ya. Yang sudah kita pelajari kemarin itu bagaimana penerapan kalian ketika sudah mempelajari literasi digital. Apa kira-kira? Ya, kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita atau pendidikan kita ketika berinternet atau menggunakan fasilitas digital kita ya, gadget, komputer. Jadi kita berkomunikasi dengan orang lain, kita juga bisa lebih berhati-hati supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk kali ini ya kita belajar tentang etika berinternet ya, atau netizen. Kita kira-kira ketika kita mendengar bahasa etika, ada yang tahu kira-kira etika itu apa? Etika? Oke, bilang. Nilai moral, oke bisa ya. Nilai moral. Ada lagi kira-kira berpendapat etika itu apa? Perilaku yang baik, oke bagus. Ada lagi? Oke, nama yang bisa menjadi pedoman kita. Jika kita kombinasikan ya, ini etika menggunakan internet, berarti bagaimana cara kita pedoman kita ketika menggunakan internet ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk ke materinya, Pak Guru ingin menyampaikan kesepakatan kelas dulu ya, supaya apa? Nanti pembelajaran kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik ya. Dan dengan baik, dan ilmu yang kalian terima bisa terserap dengan mas. Oke ya, kesepakatan yang pertama ya. Oke, seperti biasanya untuk mengingat kembali, yang pertama kita harus bekerja sama. Setuju? Kita harus bekerja sama. Ya, jadi nanti ada kegiatan kelompok ya, kalian harus bekerja sama dengan baik ya. Semua kelompok nanti bekerja, tidak boleh membandingkan satu anggota saja. Kemudian berikutnya adalah sopan santun ya. Setuju ya? Sopan santun. Jadi ketika nanti Pak Guru menyarankan teman-teman berpendapat ya, itu kita harus menanggapinya dengan baik, dengan sopan santun ya. Tidak boleh tidak dihiraukan, ngomong sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah tertib. Setuju ya? Sudah tertib. Jadi nanti kalian ikuti apa saja langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan mulai awal sampai akhir. Ya. Kemudian berikutnya adalah disiplin. Setuju? Ya. Nanti kalau misalnya kalian tidak ada keperluan, jangan keluar dengan seenaknya saja ya. Kecuali mungkin ada keperluan mau barang isi, baru nanti isi. Kalau mau misalnya bicara atau bertanya, angkat tangan dulu ya. Kemudian berikutnya adalah jujur ya. Sepakat? Ya, nanti kalau misalnya bekerja tidak boleh tidak boleh melihat kerjaan teman lain ya, dikerjakan sendiri dengan semaksimal mungkin bekerjasama dengan kelompoknya. Tidak boleh menggantungkan temannya sudah selesai sehingga nyentuh, tidak boleh seperti itu ya. Oke, dari 5 itu ya, kira-kira kalian ada nggak yang memiliki kesepakatan lain mungkin yang perlu ditambahkan, kira-kira apa?
Bisa? Oke, saling menghormati ya. Bisa ya, tambah ya. Saling menghormati. Jadi nanti misalnya kamu menjalankan kalian menghormati mereka sampai menyampaikan pendapat, maksud akan mendengarkan dengan baik ya. Kita tambah satu, saling menghormati. Tambah saling menghormati. Ada lagi inspirasi untuk penambahan semangat kita hari ini ya? Oleh Rizky aktif ya, aktif dalam kelas. Oke. Setuju semuanya kira-kira? Ya, ketika nanti belajar kelompok juga semuanya aktif ya, tidak boleh ada yang ngomong sendiri tidur ya. Ya, setuju ya? Ada lagi atau sudah cukup? Oke, terima kasih sudah cukup. Oleh karena kita sudah sepakat ini kesepakatan kita yang kita sepakati bersama, maka ya hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Sepakat ya? Oke. Nah, kira-kira dengan mempelajari materi ini, kira-kira manfaat apa kira-kira yang bisa kita dapatkan menurut pendapat kalian? Ya, ya harapan kita nanti setelah mempelajari ini kita bisa mengerti bagaimana cara kita untuk berinternet yang baik ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Sudah didik mampu menerapkan etika berinternet dalam interaksi dunia digital sebagai bentuk keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apa kaitannya kita berinternet ini dengan baik? Tidak sampai bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut ya. Jadi sikap-sikap baik yang harus kita terapkan baik tidak menjadi perasaan orang lain ya seperti itu. Oke, nanti apa pembelajaran kita yang kita terapkan nanti ada diskusi kelompok ya. Kita terapkan metode discovery learning. Nanti Pak Guru akan menayangkan video juga untuk kalian cermati apa saja di sana materi-materi yang bisa kalian dapatkan, dan nanti Pak Guru berikan modulnya ya. Bagi yang nanti suka dengan melihat video ya, Pak saya sudah belajar dengan video, silakan dicermati videonya. Yang suka membaca silakan nanti baca di modulnya, seperti itu ya, sesuai dengan minat atau gaya belajar kalian masing-masing. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita mulai ya, kita buat dulu kelompok sesuai dengan tes yang sebelumnya kita laksanakan ya. Tes peminatan atau gaya belajar kalian ya. Sudah Pak Guru bagi, dan ini kelompoknya sesuai dengan nama kelompok ini ya. Dan nanti di sini ini ada Pak Guru bagi nama-namanya sesuai dengan gaya belajar hasil tes kemarin ya. Untuk kelompok yang pertama ya, kelompok kerjasama ya. Kelompok kerjasama terdiri dari 5 anak ya. Silakan nanti berkumpul sesuai dengan kelompoknya ini. Ahmad Maulana, maaf ya. Yang pertama Ahmad Musadat, kemudian Akso, Brian, Iqbal, Muhammad Ibrahim. Ya. Untuk kelas kelasnya Brian ya. Nanti silakan dikumpul dengan
Brian. Ya. Kemudian berikutnya adalah kelompok Ramadan ya. Aira, Amel, Hafiza, Mailatul Fitri, kemudian Dimas. Ya. Kelasnya atau koordinatornya Mbak Dimas nanti silakan berkumpul di kelompoknya sopan santun. Kemudian kelompok yang ketiga kelompok tertib ya. Yang pertama Ibrahim, Riko, Roni, kemudian Rizky dan Rizky Hardianto. Kelompok tertib. Koordinatornya Mas Rizky ya, ini berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian selanjutnya kelompok disiplin. Nuraini, Fadila, kemudian Nurul Sifa, Rahma Putri, dan Rofi Kontrola. Koordinatornya Mbak Tito ya. Misalnya nanti kita bahas juga ya, langsung berkumpul ya. Ada Mbak Zerlin, kemudian Salsa, kemudian Nur Rafian Ismail ya, dan Siva. Koordinatornya Mbak Zerlin, nanti silakan berkumpul. Oke, silakan. Dibentuk kelompok mejanya. Geser. Iya, masuk.
simak ya dari video, dari modul yang sudah Pak bagikan sama buku paket ya. Jadi nanti kalian cari di situ bagaimana pengertiannya, apa saja cara berpikir yang baik ya. Yang pertama kalian simak dulu ya, Mas Sadat topinya ya. Kita simak dulu ini bagi yang suka dengan melihat video, silakan disimak videonya.
tentang artikel yang berkaitan dengan internet positif ini. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Ya, silakan dibuka artikel tentang etika berinternet dari Medion. Linknya sudah dikirim ke di grup WA kelas masing-masing ya. Oke, coba cek sekarang, kemudian dipelajari ya. Silakan dicek artikel mengenai etika berinternet. Enak ya? Jangan dulu membacanya. Kira-kira ya, ketika kalian melihat ini, kalian sendiri kira-kira pernah atau enggak mengirim berita yang belum pasti kebenarannya atau istilahnya berita bohong? Pernah kira-kira? Ya, jadi kita harus menghindarinya ya. Dan dulu itu ketika misalnya pada waktu musimnya pemilihan presiden dan lain-lain ya, itu kadang-kadang ada berita-berita yang belum pasti kebenarannya, yang menjelek-jelekan pasangan lain ya. Itu kita langsung share begitu saja ya. Padahal kita belum tahu kebenaran berita tersebut. Sehingga apa? Nanti akan menimbulkan konflik di lapangan. Ada apa? Gejolak antara pendukung si A dan pendukung si B, saling mengejek dan lain-lain. Akhirnya apa? Rasa persaudaraan kita, persatuan kita bisa renggang kalau kita sering menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Ya. Kemudian selanjutnya ya, ada berapa prinsip kira-kira yang harus diterapkan ketika kita berinternet dari materi yang sudah kalian baca tadi. Ada berapa prinsip yang harus kita pegang? Ya, jadi yang pertama adalah berpikir sebelum mempublikasikan atau istilahnya think before posting ya. Walaupun jari-jari kita ini kadang-kadang sering gatal kalau melihat sesuatu yang menarik atau hal baru, langsung kita share begitu saja ya, tanpa memperhatikan akibatnya. Kemudian yang kedua prinsip yang harus kita pegang adalah sharing ya. Sharing sebelum share ya. Saring sebelum share. Kita harus memfilter dulu berita itu baik atau tidak. Kita saring dulu sebelum
menyebarkannya supaya tidak apa tadi, supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat atau di dunia maya ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ya, sesuai dengan apa yang Pak Guru bagikan tadi, silakan dikerjakan ya tugasnya ya. Di situ ada membuat apa? Membuat video tentang cara apa? Berinternet yang baik atau etika berinternet dari bahan-bahan yang sudah kalian dapatkan tadi ya, baik dari video maupun dari aplikasi silakan dibuat. Kemudian misalnya Pak, saya kok tidak bisa Pak jadwalkan dalam video, cukup kalian buat poster saja ya. Nah poster ini ada dua macam. Nanti kalian bisa setting atau edit di HP, kalian buat posternya di HP pakai Canva atau aplikasi editing lainnya ya. Jadi nanti ada foto kalian, misalnya pegang HP, kemudian di situ ada apa saran-saran berupa poster ya. Misalnya tidak boleh ya, kita harus seperti itu ya. Kemudian misalnya di Pak saya tidak bisa pakai HP saya sendiri jadul ya, tidak bakat untuk editing. Kalian boleh dengan menggambar di kertas posternya ya. Jadi kalian gambar posternya nanti di kertas ya. Pak Guru sediakan kertas juga bagi yang tidak bisa editing dengan menggunakan HP ya. Oke. Oke, silakan mulai bisa dikerjakan. Misalnya kalian mau buat video, silakan cari sudut untuk syutingnya ya. Kalian cari sudut, nanti kalian siapkan apa saja yang mau disampaikan di video itu, dikonsep dulu ya. Kemudian nanti acting cari sudut untuk membuatnya. Boleh di sudut kelas atau mungkin cari tempat yang bagus di taman juga boleh ya. Oke, waktunya sampai nanti waktunya ada waktu sekitar 1 jam ya untuk membuatnya. Silakan mulai dikerjakan. Silakan dicontoh seperti ini. Salah satunya. Saperoan LC ya, nanti yang kita coba di dalam juga bisa. Oke, silakan konsep dulu kata-kata yang mau ditampilkan dari bahan yang sudah kalian pelajari tadi. Apa saja yang harus dijelaskan, apa saja yang dihindarkan ya. Nanti kalian tuangkan di video atau poster yang akan kalian buat.
Oh, boleh tak? Oke. Coba. Ini terima makan. Ajeng lagi. Barang. Yo, Facebook apa? Ya. Halo semuanya, Mas Riko. Ya, karena waktunya sudah habis ya. Silakan yang mau tampil ke depan. Angkat tangan. Yang sudah selesai. Sedikit. Oke, kelompoknya Mbak Nina silakan ke depan. Kelompok apa? Kelompok sopan santun ya. Oke, silakan ke depan. Oke, maju semuanya. Ini tugasnya sudah selesai dari Mbak Nina ya. Kawan-kawan. Oke, silakan ke depan. Mohon diperhatikan, disimak dengan baik apa yang dilakukan oleh kelompok sopan santun. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, yang pertama ini dari kelompoknya sopan santun yang pertama adalah pesan atau pesan yang disampaikan pesannya kepada kalian ya. Jangan mengintip dan menjadi orang lain. Setuju ya? Pesannya kedua, silakan dibaca. Oke, tidak boleh membaca kayak orang lain. Sinyalnya apa? Kopi sinyal orang lain ya. Tanpa seizin pemiliknya. Oke, kita tidak boleh urusan yang postingannya bukan kita sudah boleh ikut gitu. Kira-kira dari tiga ini ada yang mau menambahkan pesan-pesan yang bisa disampaikan? Ya, oke, dari kelompok. Dari kelompok di sini silakan. Oke, kita harus memposting informasi yang valid atau bukan informasi hoax. Yang lainnya setuju? Setuju untuk kamu yang depan? Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kamu yang lain? Sudah cukup? Oke, kita beri nomor untuk kelompok sopan santun. Silakan kembali ke depan. Oke, mana ya? Yang perlu diperhatikan sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang awal ya. Di situ ada tertib dan disiplin. Jadi kelompok yang sudah selesai kita berikan aplaus ya. Untuk kelompok sopan santun yang dari awal sampai akhir sudah mengikuti kesepakatan kelas dengan baik. Bagi kelompok yang
kurang maksimal ya. Mohon nanti ini kelompok tertib ya. Karena apa? Proses pengerjaannya tertunda sebelum finish 100% ya. Tadi ada yang apa? Masih kelompoknya ada yang belum bekerja dengan baik, masih ada yang bekerja sendiri ya. Semoga nanti kedepannya atau minggu depan juga bisa ditingkatkan ya. Kita beri semangat untuk kelompok tertib biar kedepannya lebih baik. Ya. Oke. Kita ambil kesimpulan untuk pelajaran kali ini. Oke, anak ya, kesimpulan untuk belajar kali ini tentang pendidikan yang baik ya. Yang pertama, menulis atau memposting informasi yang valid dan benar. oke, dalam pendidikan yang baik kita harus memposting informasi yang benar. Yang kedua, Jangan menggunakan yang bisa mengganggu atau merugikan orang lain karena menimbulkan kegagalan sosial. oke, yang ketiga, Jangan menjadikan konten dengan berdasarkan keputusan kalian. oke, yang keempat, Jangan ingin apalagi menjadi orang lain. oke, yang kelima, Jangan membaca kekayaan dan orang lain. oke, anak ya. Dari kesimpulan itu ya, semoga kita bisa menerapkannya dengan baik ya, di kehidupan kita ketika berinternet ya. Selanjutnya untuk apa? Pembelajaran hari ini kira-kira ya Pak Guru minta refleksi atau saran dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira menyenangkan atau membosankan atau menyedihkan ya. Nanti silakan ini ya ditulis masing-masing orang. Kalau misalnya kalian agak menyenangkan, silakan digambar emoticon dengan gambar senyum ya. Kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang, beri emoticon gambar sedih dan di belakangnya ini sampai tulis apa yang perlu Pak Rozi perbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Oke ya. Oke, silakan ditulis atau diberi emoticon. Yang merasa belum puas dengan pembelajaran ini, berikan kritik dan saran kalian untuk pembelajaran berikutnya ya. Supaya bisa lebih baik lagi. Tulis ya. Tulis sarannya. Ya, nanti bisa dikumpulkan kembali. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya ya, silakan nanti dipelajari tentang literasi digital untuk kemajuan bangsa ya. Jadi setelah kalian berinternet dengan baik, apa nanti yang bisa kalian terapkan untuk kemajuan bangsa ini ya. Silakan untuk dipelajari ya. Saya cukupkan untuk pembelajaran kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah diberi kesepakatan, ternyata masih kurang mematuhi kesepakatan tersebut. Kira-kira rencana Pak Rozi untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terulang lagi. Ya, nanti saya coba di
motivasi anak yang dulu kan. Mereka diberikan ya anak itu ternyata tidak melaksanakan kesenangan karena memang terbatas. Itu apakah sudah Ya nanti pengembangannya tetap terhidrogen yang tingkat air sama itu sama lo nanti satu kita bisa diskusi bisa sharing gitu tidak dikelompokkan secara dulu tidak apatis ya. tetap secara itu kita bisa diskusi. Secara keseluruhan kemarin hasil observasi saya mengenai kegiatan Pak Rozi di dalam kelas 9 kelas 8B itu sudah awal sampai akhir dan yang menjadi catatan ya itu semakin bisa dibagi untuk yang akan menambahkan mereka sesuai dengan kurikulum capaian kurikulum program. Mungkin saya terima dari bulan-bulan yang saya pilih sekarang mana yang perlu diingatkan dulu. Pak Rozi untuk anak-anak itu kan anak kita, terutama dia itu kan kemarin untuk perilaku positif ujiannya perlu ditingkatkan. Dengan tujuan itu anak-anak akan lebih semangat akan bisa belajar, jadi tujuan yang tidak akan tercapai dan pembelajaran akan tercapai. Terima kasih atas sarannya. Yang kedepannya saya terima kasih.